Pada prinsipnya ini sama dengan barisan dan deret waktu kita belajar di SMA, bedanya ini menggunakan bilangan kompleks. Baik, yang pertama ada barisan kompleks. Barisan kompleks merupakan bilangan kompleks yang diurutkan dengan suatu pola barisan tertentu. Biasanya ditulis dalam bentuk sebagai berikut. Z1, Z1, Z2, Z3, dan seterusnya, atau dapat disingkat dengan Zn. Dengan suku Zn disebut sebagai suku umum atau suku ke n barisan tersebut. Dengan kata lain, kita dapat katakan Zn sama dengan Xn plus Yn, dengan Xn merupakan bilangan real dan Yn merupakan bilangan imajiner. Barisan kompleks ini dibagi menjadi dua, yaitu ada barisan konvergen dan barisan divergen. Yang pertama yang kita bahas adalah barisan konvergen. Barisan konvergen merupakan suatu barisan yang jika nilai n-nya bertambah besar, maka suku-suku barisan tersebut bertambah kecil nilainya. Sehingga sebuah suku n Zn dapat dikatakan sebagai konvergen jika terdapat suatu bilangan z sehingga limit Zn mendekati infinite sama dengan z. Sehingga jika dan hanya jika limit Xn mendekati infinite sama dengan A dan limit Yn mendekati infinite sama dengan B. Contohnya, tentukan barisan tersebut konvergen atau tidak. Kita masukkan n sama dengan 1, n sama dengan 2, n sama dengan 3, dan seterusnya, maka akan diperoleh sebuah pola barisan sebagai berikut, yaitu 2i, kemudian min 2 per 3, kemudian min 2i per 5, kemudian 2 per 7, dan seterusnya. Sehingga dari barisan ini tampak bahwa suku ke n semakin lama semakin kecil, seiring dengan bertambah besarnya nilai n. Sehingga barisan tersebut disebut barisan konvergen. Atau dapat juga menggunakan limit 2i pangkat n dibagi 2n min 1, n mendekati infinite, n-nya kita ganti dengan infinite, maka dapat diperoleh infinite dibagi infinite sama dengan 0. Karena hasilnya 0, maka barisan ini disebut barisan konvergen. Contoh yang kedua, sama seperti soal yang pertama tadi, langsung kita masukkan n-nya sama dengan 1, n sama dengan 2, n sama dengan 3, dan seterusnya, maka akan diperoleh sebuah pola barisan, yaitu i, kemudian min setengah, kemudian min i per 3, kemudian seperempat, dan seterusnya. Sehingga dari barisan ini tampak bahwa suku ke n semakin lama makin kecil, seiring dengan bertambah besarnya nilai n, sehingga dapat dikatakan barisan ini adalah barisan konvergen. Atau dapat pula menggunakan limit, yaitu limit i pangkat n dibagi n mendekati infinite, n-nya kita ganti dengan infinite, maka akan diperoleh infinite dibagi infinite sama dengan 0. Sehingga barisan ini disebut barisan konvergen. Barisan divergen. Barisan divergen merupakan kebalikan dari barisan konvergen. Ada dua ciri-ciri barisan kompleks dapat disebut sebagai barisan divergen, yaitu yang pertama, jika n bertambah besar, maka suku-suku barisan tersebut bertambah besar pula, atau dapat ditulis dengan limit Zn n mendekati infinite sama dengan infinite. Yang kedua, jika suku-suku dari suatu barisan tersebut berosilasi di antara dua titik atau lebih, maka barisan tersebut tergolong barisan divergen. Contohnya, jika ada Zn sama dengan i pangkat n, kemudian n-nya kita ganti dengan n sama dengan 1, n sama dengan 2, n sama dengan 3, dan seterusnya, maka kita akan memperoleh sebuah barisan, yaitu i, kemudian min 1, kemudian min i, kemudian 1, kemudian min i, dan seterusnya. Sehingga dari barisan ini tampak bahwa barisan ini berosilasi atau berayun. Yang kedua, ada Zn dalam kurung min i pangkat n, kemudian kita masukkan n-nya sama dengan 1, n sama dengan 2, dan seterusnya, maka kita akan memperoleh sebuah pola barisan min 1, kemudian 1, kemudian min 1, dan seterusnya. Sehingga tampak bahwa pola barisan ini juga berosilasi atau berayun.
Contohnya diketahui 2i pangkat n, tentukan barisan tersebut divergen atau tidak. Maka kita masukkan n sama dengan 1, n sama dengan 2, n sama dengan 3, dan seterusnya. Maka kita akan memperoleh sebuah barisan yaitu 2i, kemudian min 4, kemudian min 8i, kemudian 32, dan seterusnya. Sehingga dari barisan ini tampak bahwa suku ke n semakin lama makin besar, seiring dengan bertambah besarnya nilai n. Sehingga disebut barisan divergen. Atau dapat pula menggunakan limit 2i pangkat n mendekati infinite, kemudian n-nya kita ganti dengan infinite, maka diperoleh hasilnya infinite. Karena hasilnya infinite, maka barisan ini disebut sebagai barisan divergen. Lanjut ke soal yang kedua, sama seperti soal yang sebelumnya. Langsung kita masukkan n sama dengan 1, n sama dengan 2, dan seterusnya. Maka kita akan memperoleh sebuah barisan, yaitu 4i, kemudian 16i, kemudian 36i, kemudian 64i. Sehingga dari barisan ini tampak bahwa suku ke n semakin lama makin besar, seiring dengan bertambah besarnya nilai n. Sehingga dapat dikatakan bahwa barisan ini merupakan barisan divergen. Atau dapat dengan menggunakan limit, yaitu limit 4i n kuadrat, n mendekati infinite, kemudian n-nya kita ganti dengan infinite, maka akan diperoleh hasilnya infinite. Karena hasilnya infinite, maka barisan ini disebut sebagai barisan yang bersifat divergen. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yaitu deret kompleks. Deret kompleks merupakan penjumlahan suku-suku dari bilangan kompleks. Bila pada barisan kompleks dinyatakan dengan pola-pola Zi, Z1, Z2, Z3, dan seterusnya sampai Zn, maka deret dinyatakan dengan pola sebagai berikut. Yaitu ada S1 sama dengan Z1, S2 sama dengan S1 plus Z2, atau Z1 plus Z2, kemudian S3 sama dengan S2 plus Z3, atau Z1 plus Z2 plus Z3, dan seterusnya. Sehingga dapat dirumuskan menjadi Sn sama dengan Z1 plus Z2 plus Z3 sampai Zn. Sehingga Sn sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga sampai tak terhingga Zn. Uji konvergensi deret kompleks. Uji konvergensi deret kompleks adalah pengujian suatu deret kompleks apakah suatu deret tersebut termasuk dalam deret konvergen, yang dimana jika nilai n-nya semakin besar, sukunya itu semakin kecil, atau deret divergen yang semakin besar nilai n-nya, sukunya semakin besar pula. Untuk menguji konvergensi suatu deret, terdapat beberapa metode, diantaranya yaitu sebagai berikut. Ada teorema divergensi, ada uji rasio, dan ada uji akar. Yang pertama ada teorema divergensi. Jika suatu deret sigma Zn dapat disebut sebagai konvergen jika limit Zn n mendekati infinite sama dengan 0. Dan sigma Zn dapat disebut sebagai divergen jika limit Zn n mendekati infinite tidak sama dengan 0. Contohnya, diketahui soal sebagai berikut, tentukan apakah deret tersebut konvergen atau divergen. Maka, limit n mendekati infinite 2k min 1, k plus 1. Kemudian kita cari koefisiennya yang paling tinggi. Dalam soal ini adalah koefisien yang paling tinggi adalah k. Maka kita bagi semuanya dengan k. Maka akan kita peroleh 2 min 1 bagi infinite per 1 plus 1 bagi infinite. Sama dengan 2 dikurangi 0 dibagi 1 plus 0 sama dengan 2. Karena hasilnya sama dengan 2, maka deret ini disebut sebagai deret divergen. Baik, selanjutnya, tentukan apakah deret tersebut konvergen atau divergen. Sama seperti soal yang pertama tadi,
kita cari koefisiennya yang paling tinggi. Di sini koefisien yang paling tinggi adalah K kuadrat, maka kita bagi semuanya dengan K kuadrat, maka akan diperoleh 0 dibagi 1, sama dengan 0. Karena hasilnya 0, maka deret ini disebut sebagai deret konvergen. Baik, selanjutnya menggunakan uji rasio. Andaikan sigma Zn adalah deret dengan suku-suku tak negatif dan bahwa limit Zn plus 1 dibagi Zn adalah sama dengan L. Maka jika L kurang dari 1, maka deret tersebut bersifat konvergen. Jika L lebih dari 1, maka deret tersebut bersifat divergen. Dan apabila L sama dengan 1, maka deret tersebut dapat dikatakan konvergen atau divergen. Contohnya, diketahui sigma n sama dengan 0 sampai n, 1 plus 2i pangkat n dibagi n faktorial. Tentukan sifat deret tersebut dengan menggunakan uji rasio. Maka limit n mendekati infinite, 1 plus 2i n plus 1, yang tadinya n menjadi n plus 1, kemudian yang tadi n faktorial menjadi n plus 1 faktorial, kemudian yang bawah tetap yaitu 1 plus 2i pangkat n dibagi n faktorial. Maka akan dihasilkan 1 plus 2i pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 faktorial dikali n faktorial dibagi 1 plus 2i pangkat n. Sehingga 1 plus 2i pangkat n plus 1 dapat kita pecah menjadi 1 plus 2i pangkat n dikali 1 plus 2i. Kemudian yang n plus 1 faktorial, sebagaimana sifat dari faktorial, itu dapat menjadi n plus 1 dikali n faktorial. Sehingga n faktorialnya bisa saling menghilangkan, dan 1 plus 2i pangkat n juga saling menghilangkan. Sehingga didapatkan limit n mendekati infinite, 1 plus 2i per n plus 1. Sehingga kita cari koefisiennya yang paling tinggi, pada kasus ini adalah n, maka kita bagi semuanya dengan n, maka akan diperoleh 0 plus 0 dibagi 1 plus 0, maka hasilnya adalah 0. Karena hasilnya 0, maka L kurang dari 1, maka deret ini disebut sebagai deret konvergen. Selanjutnya ada uji akar. Andaikan semua Zn adalah deret dengan suku-suku tak negatif dan bahwa limit akar Zn sama dengan L, maka seperti pada uji rasio tadi, yaitu jika L kurang dari 1 maka bersifat konvergen, jika lebih dari 1 bersifat divergen, dan jika L sama dengan 1 maka dapat bersifat konvergen atau divergen. Contohnya, diketahui sigma n sama dengan 0 sampai n plus 1 per 2 pangkat n kali n, tentukan sifat deret tersebut dengan uji akar. Maka limit n mendekati infinite langsung kita akarkan, karena di sini ada 2 pangkat n diakarkan dengan n, maka setengahnya dapat kita keluarkan. Sehingga limit n mendekati infinite, setengah dalam kurung 1 plus 1 per n dipangkatkan n, maka n-nya kita ganti dengan nilai infinite, maka akan diperoleh setengah dalam kurung 1 plus 0 dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah setengah. Karena hasilnya setengah, maka L kurang dari 1. Sehingga deret ini bersifat konvergen. Baik, ini ada beberapa soal yang mungkin bisa kita gunakan untuk latihan.